teman-teman saat ini? Ya, semoga teman-teman saat ini kabarnya baik-baik saja, tetap sehat, semangat dan sukacita. Yuk sekarang kita mulai sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Kiranya Kau memimpin dan menyertai ibadah kami sehingga kami dapat memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Jojo sudah memimpin doa pembukaan. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Tasya? Lama gak ketemu ya saya ya. Luar biasa sekali pastinya. Begitu pula dengan anak-anak yang di rumah kita masih ibadah sekolah minggu secara online. Kalau ibadah minggu secara online itu apa yang harus diingat Mbak Tasya? Harus sudah mandi dan berpakaian rapi pastinya. Betul sekali. Terus apa lagi? Persiapkan Alkitab, sembahannya. Betul, iya. Duduk dengan tenang, dengan rapi. Boleh ngobrol nggak ya Mbak Tasya ya? Nggak boleh. Harus diam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai dengan nyanyikan pujian Hatiku yang gembira. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu siapa ya? Ayo siapa ayo? Dengan Bu Dia. Sebelum kita masuk firman, kita angkat satu pujian. Mari masuk. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukacita selalu. Meskipun hampir setiap hari hujan, adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa ya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali untuk sekolah minggu melalui online. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Sertai kami dari awal belajar sampai selesai Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, di hari Minggu ini kita akan belajar dari Nabi Hagai dengan judul menyelesaikan tugas, terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14.
dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Bacaan pada hari ini diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa Nabi Hagai? Nabi Hagai adalah nabi yang hidup tahun 520 sebelum Masehi. Nabi Hagai ini yang dipakai dan diutus Tuhan memimpin bangsa Israel menyelesaikan bait Allah yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan. Nabi Hagai adalah nabi pertama dari 3 nabi setelah pembuangan Babel. Setelah itu ada Nabi Zakaria dan Maleaki yang hidup 100 tahun kemudian. Nabi Hagai dikenal sangat keras menyerukan pembangunan kembali bait Allah. Orang Israel sebenarnya bersemangat membangun bait Allah, namun karena adanya pertentangan dari orang Samaria dan bangsa-bangsa tetangga yang tidak menghendaki pembangunan bait Allah, maka
pembangunan itu terhenti, orang Israel juga sibuk dengan urusan dan kebutuhan masing-masing, dan mereka lupa dengan tugas utama, yaitu membangun bait Allah. Saat itu Nabi Hagai menemui dan memperingatkan pemimpin Israel saat itu, yaitu Zerubabel bin Saltil dan Yosua bin Yosadak, untuk memulai dan melakukan pembangunan kembali bait Allah. Nabi Hagai mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin Israel tersebut karena mereka adalah orang yang baik. Dalam kitab Hagai, Tuhan menyebut Zerubabel sebagai hambaku, dan Tuhan juga menyebut Zerubabel sebagai cincin materai. Nabi Hagai menyampaikan janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan membantu dan menyertai proses pembangunan bait Allah. Oh iya adik-adik, kitab Hagai adalah kitab terpendek kedua dalam Perjanjian Lama setelah kitab Obadja. Nah, kitab Hagai juga mencatat nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Tuhan di masa depan. Meskipun kitab Hagai merupakan kitab yang pendek, namun kitab Hagai mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam pembangunan kembali bait Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita Nabi Hagai dalam kitab Hagai ayat 1 sampai 14 mengajarkan kepada kita semua, termasuk adik-adik, untuk memprioritaskan tugas atau hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang pelajar, tugas utama adik-adik adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah, PR, dan tidak menunda-nunda dengan bermain HP, main game. Nah, di sekolah kita juga harus menghormati guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Sebagai seorang anak, adik-adik juga harus patuh kepada orang tua. Jika diingatkan untuk makan, belajar, tidur, membantu orang tua, kita harus melaksanakannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama di dalam hidup kita. Adik-adik, untuk mengingatkan firman Tuhan saat ini, boleh ya Budia kasih aktivitas untuk adik-adik? Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu adik-adik membuat jari tangan. Terus di tengahnya nanti dikasih tulisan Tuhan nomor 1. Mengingatkan bahwa kita boleh belajar Tuhan adalah prioritas di dalam hidup kita. Nah, nanti caranya adik-adik boleh ambil kertas apa aja, boleh kertas HPS atau buku tulis apa aja boleh. Nanti dipakai jari tangan, terus digunting, nanti jadinya akan seperti ini setelah digunting ya. Terus nanti boleh diwarnain atau enggak juga boleh, yang penting harus ada tulisan Tuhan nomor 1. Lalu setelah selesai, nanti difoto bersama adik-adik, dikirim di Plengkung Kids Station, WA Plengkung Kids Station ya. Jadi begini ya nanti ya buatnya adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat berkreasi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Dian untuk firman-Nya. Anak-anak pasti mendengarkan ya di rumah ya. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, terus ada tugas dari Bu Dian, kita harus bagaimana Mbak? Harus dikerjakan ya. Kalau tidak bisa, boleh minta tolong bapak atau ibu, kakak, atau kalau tidak dibantuin kakek neneknya juga boleh. Betul sekali. Bisa dikirim ke WA Group Plengkung Kids Station. Teman-teman semua, selanjutnya kita akan mengaturkan persembahan. Sambil mengaturkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Mari kita menyanyikan bersama-sama.
Persembahan kami untuk kali ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah anak-anak kita panjatkan doa atas persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami masih bisa memberikan persembahan kepadamu. Sekiranya persembahan yang kami kumpulkan ini berguna bagimu dan berguna bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemuka agama kami. Berikanlah pemuka agama kami kesehatan dan selalu lindungi mereka sehingga mereka dapat melayani umat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi. Pemuka agama kami tetap selalu bersukacita dalam menyampaikan khotbah-khotbahnya kepada kami dan mengembalakan kami semua. Dan kami berdoa juga buat orang tua supaya orang tua selalu bersukacita, tetap semangat dan selalu sehat sehingga orang tua dapat mendidik dan membimbing kami sampai sekarang ini. Dan kami berdoa juga buat anak-anak kami. Semoga anak-anak kami walaupun mereka masih banyak yang bersekolah secara daring, tapi tetap memberikan semangat kepada mereka supaya mereka tetap selalu semangat, tidak selalu belajar dan tidak putus asa. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin negeri kami. Berikanlah pemimpin negeri kami selalu kesehatan dan berikanlah dia berikanlah dia kebijakan yang baik dalam menjalankan negeri ini. Semua doa-doa ini kami haturkan atas kehadiran-Mu Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu online pada minggu kali ini. Ada pesan dan kata siapa buat adik-adik di rumah? Ada dong, kita harus tetap diam di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah ya, dan juga beribadah dari rumah. Iya, kalau kita sudah bersekolah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, tetap jaga jarak dan cuci tangan. Iya, kita akhiri ibadah kali ini dengan satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manis.